wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nasya Siti Ramadhani selaku moderator yang akan memandu jalannya debat pada siang hari ini. Untuk debat mahasiswa hari ini, kita memiliki tema yang sangat penting, yaitu land acquisition yang adil dan menyejahterakan masyarakat. Di sini perlu teman-teman ketahui bahwa isu pengadaan lahan selalu menghadirkan dilema. Pembangunan infrastruktur adalah kebutuhan bangsa, tetapi masyarakat pemilik lahan seringkali merasa dirugikan, bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga secara sosial, budaya, maupun psikologis. Untuk membedah isu ini, kita akan mendengarkan argumen dari 3 pembicara dengan perspektif teori yang berbeda. Yang pertama ada Tahir Rahman selaku pembicara pertama dengan teori perilaku sosial. Yang kedua ada Akmal Azahran selaku pembicara kedua dengan teori pertukaran sosial. Dan yang terakhir ada Mas Rana Dwi selaku pembicara ketiga dengan teori pilihan rasional. Mari kita mulai debat Sosiologi Agraria 2 sesi 1 pada siang hari ini dengan pernyataan pembuka dari Saudara Tahir Rahman selaku pembicara 1. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Jadi menurut perspektif saya menggunakan teori perilaku sosial, masyarakat belajar melalui observasi dan interaksi dengan lingkungan. Dalam pengadaan lahan, keadilan tidak hanya soal ganti rugi uang, melainkan juga bagaimana masyarakat melihat prosesnya. Proses tersebut, jika mereka menyaksikan tetangga atau komunitas lain yang diperlakukan tidak adil, maka mereka akan belajar bersikap curiga dan menolak. Sebaliknya, jika proses transparan melibatkan masyarakat dan memberikan hasil nyata yang positif, mereka akan belajar bersikap kooperatif. Contohnya terlihat dari pembangunan bendungan di Jawa Tengah. Ketika pemerintah melibatkan tokoh masyarakat dan memberikan percontohan yang berhasil, masyarakat akan lebih mudah menerimanya dan membuat kuncinya adalah menciptakan model sosial yang positif agar masyarakat mau berpartisipasi. Terima kasih. Tetapi saya mempunyai teori yang berbeda. Berdasarkan teori pertukaran sosial, setiap interaksi adalah pertukaran yang dihitung dari untung dan rugi. Dalam konteks pengadaan lahan, masyarakat hanya akan rela melepaskan lahannya jika manfaat yang diperoleh lebih besar daripada kerugiannya. Manfaat itu bisa berupa ganti rugi, fasilitas umum, lapangan kerja, atau sekolah baru. Kerugiannya meliputi kehilangan rumah, sumber penghidupan, hingga ikatan sosial. Keadilan berarti ada keseimbangan. Jangan sampai masyarakat hanya diberi uang, tetapi kehilangan rasa aman dan solidaritas sosial. Karena itu kompensasi harus meliputi aspek material dan non-material, agar masyarakat benar-benar merasa untung dalam pertukaran ini. Terima kasih. Baik, terima kasih waktunya. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang teori pilihan rasional. Teori ini berasumsi bahwa setiap individu adalah aktor rasional yang berusaha memaksimalkan keuntungan pribadi. Dalam konteks pengadaan lahan, seseorang akan melepaskan lahannya jika kompensasi lebih tinggi daripada nilai subjektif tanah tersebut. Karena itu, keadilan menuntut adanya ganti rugi yang transparan, kompetitif, dan informatif. Individu harus diberi informasi yang lengkap agar dapat mengambil keputusan yang terbaik tanpa tekanan. Contohnya, dalam pembangunan jalan tol di Sumatera, banyak masyarakat menerima dengan lebih mudah karena kompensasinya lebih atau di atas harga pasar. Jadi, keadilan berarti yang memberikan hak pada setiap individu untuk memilih berdasarkan informasi yang jelas serta kompensasi yang layak. Baik teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan pernyataan pembuka dari ketiga pembicara. Sekarang saya ingin bertanya dengan lebih spesifik kepada Saudara Tahir selaku pembicara 1. Bagaimana jika masyarakat sudah memiliki pengalaman hidup
di masa lalu sehingga mereka sulit untuk percaya lagi. Apakah teori Anda tetap relevan? Baik, menurut saya betul, pengalaman dulu bisa menunjukkan trauma sosial. Namun, solusinya adalah menciptakan model yang baru dan lebih positif. Seperti proyek percontohan dengan hasil nyata, pemerintah juga harus melibatkan tokoh masyarakat yang kredibel untuk memulihkan kepercayaan. Terima kasih untuk saudara Tahir. Kemudian sekarang untuk saudara Akmal selaku pembicara kedua. Tadi teori Anda menekankan terkait untung rugi. Tapi bagaimana dengan kerugian non-material seperti nilai budaya atau ikatan sosial? Apakah itu bisa diakomodasi? Terima kasih. Ya, tentu bisa. Kerugian non-material bisa diganti dengan kompensasi lain, seperti pembangunan pusat komunitas baru, sarana ibadah, atau program pemberdayaan masyarakat. Jadi, pertukaran sosial tidak hanya soal uang, tapi juga pemulihan ikatan sosial. Terima kasih. Terima kasih untuk Akmal. Sekarang untuk Mas Rana selaku pembicara tiga. Teori pilihan rasional berasumsi individu selalu rasional. Namun dalam kondisi penuh tekanan, emosi sering mendominasi. Bagaimana cara menjamin keadilan dalam situasi seperti ini, Mas? Baik, terima kasih. Izinkan saya menjawab. Baik, itu pentingnya para pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah harus menyediakan informasi yang transparan, kompetitif, dan juga mendapatkan pendampingan hukum dalam mekanisme negosiasi yang adil. Dengan begitu, meski ada tekanan emosional, masyarakat tetap bisa mengambil keputusan dengan rasional dan juga menganggap itu sebagai hal yang layak. Terima kasih. Baik, rekan-rekan sekalian, tadi adalah tanggapan dari ketiga pembicara dalam babak diskusi. Sekarang kita masuk ke sesi yang paling dinamis, yaitu tanggapan silang. Saya minta untuk kepada setiap pembicara menyebutkan siapa yang ingin kalian tanggapi, lalu bagian mana yang akan kalian kritisi. Mari kita mulai dari saudara Akmal selaku pembicara 2. Ya, terima kasih. Jadi di sini saya akan menanggapi Mas Rana selaku pembicara 3. Menurut Anda, semua orang dianggap rasional. Tapi mari kita lihat kenyataannya. Dalam kasus pembangunan jalan tol di Sumatera, banyak masyarakat yang menerima ganti rugi bukan karena merasa untung, tetapi karena takut melawan pemerintah. Itu bukan pilihan rasional, itu keterpaksaan. Jadi teori Anda itu terlalu idealis, Mas Rana. Terima kasih. Baik, untuk tadi Akmal menilai teori rasional ini terlalu idealis dan tidak sesuai dengan kenyataan. Sekarang untuk Mas Rana, bagaimana tanggapan Anda terhadap Mas Akmal? Baik, saya akan menanggapi pernyataan dari saudara Akmal. Saya tidak setuju. Justru dengan adanya standar ganti rugi yang jelas dan kompetitif, orang atau masyarakat bisa mengambil keputusan tanpa harus berhadapan langsung dengan tekanan. Kalau harga tanah lebih tinggi dari harga pasar, maka itu jelas menguntungkan masyarakat. Jadi jangan selalu mengasumsikan pemerintah menekan rakyat. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mas Rana dan Mas Akmal. Baik teman-teman, kita perhatikan dan tadi kita lihat bahwa adanya pro dan kontra antara pembicara 2 dan juga pembicara 3. Sekarang kita kembali lagi kepada saudara Tahir selaku pembicara 1. Siapa yang ingin Anda tanggapi? Terima kasih. Ya, saya ingin menanggapi tentang tanggapannya Mas Rana ya. Yang terlalu fokus terhadap individual. Padahal masyarakat itu punya ikatan kolektif yang kuat. Contoh di Kulon Progo, saat pembangunan bandara JIA, meskipun sebagai warga yang mendapatkan ganti rugi besar, mereka tetap menolak keberadaan komunitas yang tercerai berai. Jadi solidaritas sosial yang lebih berpengaruh daripada kalkulasi uang. Menurut Mas gimana? Menarik sekali.
Kalau tadi kita perhatikan secara jelas, pembicara satu atau saudara Tahir ini memiliki tanggapan yang pro atau sama dengan saudara Akmal. Sehingga bagaimana untuk Mas Rana, apakah teori pilihan rasional bisa mengakomodasi semangat kolektif? Baik, saya akan menanggapi dari saudara Tahir. Di sini ada poin penting, yaitu solidaritas memang ada, tapi pada akhirnya setiap individu punya batas. Kalau kompensasi jauh lebih besar, sebagian besar orang atau masyarakat akan mulai berpikir ulang. Tidak semua orang rela berkorban demi kelompoknya. Jadi kita harus realistis. Kepentingan individu tetap dominan. Terima kasih. Baik, tadi saudara Tahir sudah menanggapi Mas Rana. Sekarang, apakah ada yang ingin menanggapi saudara Akmal? Mungkin dari saudara Tahir? Baik, saya ingin menanggapi tentang kepada itu Mas Akmal tentang teori pertukaran sosial menangkap keseimbangan. Tapi bagaimana jika masyarakat tidak memahami manfaat jangka panjang? Misalnya pada pembangunan IKN, masyarakat lokal bingung apa manfaatnya bagi mereka kalau informasinya tidak jelas. Mereka pasti menolak meskipun kompensasinya ada. Ya, saya menanggapi dari Mas Tahir. Ini memang tantangan besar. Pemerintah wajib menjelaskan manfaat jangka panjang dengan transparan, mudah dipahami dan dibuktikan secara nyata. Kalau janji hanya di atas kertas, masyarakat pasti kehilangan kepercayaan. Jadi komunikasi yang jujur adalah kunci agar pertukaran benar-benar seimbang. Begitu Mas Tahir. Terima kasih. Baik, luar biasa ya teman-teman. Kita tadi sudah mendengarkan perdebatan yang cukup panas namun tetap akademis. Saudara Akmal selaku pembicara 2 menantang rasionalitas. Mas Rana selaku pembicara 3 membela standar kompensasi. Sedangkan saudara Tahir selaku pembicara 1 menekankan solidaritas kolektif. Dan Mas Akmal kembali menegaskan pentingnya komunikasi dan juga kepercayaan. Sekarang mari kita masuk ke kesimpulan. Kepada saudara Tahir, silakan. Terima kasih. Jadi menurut kesimpulan saya itu keadilan dapat dicapai melalui memperdaya komunitas. Pemberdayaan komunitas, pemerintah harus jadi lebih teladan dengan transparansi, komunikasi berkelanjutan dan melibatkan tokoh masyarakat. Dengan begitu masyarakat juga belajar untuk percaya dan ikut terlibat. Terima kasih. Baik, kalau kesimpulan dari saya menurut teori pertukaran sosial, yaitu keadilan berarti pertukaran yang seimbang dan rugi tidak cukup berupa uang, harus ada fasilitas umum, pendidikan, dan lapangan kerja. Pemerintah juga harus menghadirkan mediasi independen agar masyarakat tidak merasa dipaksa. Terima kasih. Baik, pada siang hari ini saya menunjukkan pada pembahasan yang teori yang saya bilang, yaitu keadilan akan tercapai jika individu diberi pilihan yang terbaik dan teori yang harus kompetitif, transparan, dan informatif. Dengan informasi tersebut yang lengkap, masyarakat bisa membuat keputusan yang rasional tanpa merugikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada ketiga pembicara atas argumen dan tanggapannya. Teman-teman, dari perdebatan ini kita belajar bahwa pada teori perilaku sosial menekankan pentingnya kepercayaan dan pembelajaran kolektif. Kemudian untuk teori pertukaran sosial menekankan keseimbangan untung rugi, termasuk aspek non-material. Sedangkan teori pilihan rasional menekankan hak individu untuk memilih berdasarkan informasi dan kompensasi yang jelas. Ketiganya ini sebenarnya bisa saling melengkapi dengan menggabungkan transparansi, keadilan pertukaran, dan pemberdayaan masyarakat. Pengadaan lahan bisa dilakukan secara adil dan benar-benar menyejahterakan.
Dengan demikian, berakhirlah debat kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.